10 sampai 11 juta untuk layanan yang lain-lain, apalagi dia nggak ambil perlengkapan gitu ya. Kemudian mungkin karena dia sudah pengalaman, sudah pernah minimal, atau dia sangat menguasai eh, fikih atau syariat pelaksanaan umroh, atau dia jamaah di YouTube gitu, sering nonton video panduan umroh di YouTube, jadi dia ngerasa nggak perlu pembimbing, eh, dia nggak ngambil yang kayak gitu-gitu, itu bisa jauh lebih murah. Ya mungkin boleh diceritain dulu tentang Mas Endi sendiri lah, terutama kaitannya dengan marketplace atau booking system Umroh ID. Terus Ya, kita baru ngobrol soal fenomena umroh di kalangan generasi milenial atau dan Gen Z juga. ya, oke, thank you Mas Budi, eh, atas undangannya untuk ngobrol-ngobrol ini, bicara tentang eh, industri travel, kemudian yang sekarang saya tangani, sebetulnya memang ada dua dua apa ya, dua stream yang bergabung nih. Jadi pertama adalah background digitalnya, kemudian yang kedua adalah background untuk menekuni yang sifatnya umroh tadi atau perjalanan in general lah, termasuk halal tour dan lain-lain. Nah itu yang kemudian bergabung dalam satu konsep bahwa waktu tahun 2017 kita mencoba mendevelop sebuah platform digital untuk perjalanan yang memberikan keleluasaan bagi travelers-nya, itu eh, nggak mau kita pakai pendekatan biasa gitu, mendirikan perusahaan travel gitu. Kita nggak mau kayak gitu. Kita waktu itu membaca atau mengantisipasi berbagai research. Ada Global Muslim Travel Index, ada dari Mastercard dan lain-lain, itu yang memprediksi 3 tahun sampai 5 tahun sejak 2017 itu, which is itu tahun-tahun ini, itu akan ada pergeseran yang signifikan dari perilaku para traveler. Nah, tadi Mas Budi menyebut khususnya milenial ya. Tapi ada faktor lain gitu yang menyebabkan, khususnya yang paling signifikan adalah soal COVID gitu. Jadi COVID ini telah mendrive apa namanya, mendrive perilaku gitu, sehingga sekarang kita misalnya ada istilah revenge tourism ya. Pelaku industri kan sekarang di apa namanya, makin terbiasa dengan istilah revenge ya. Sebetulnya revenge ini nggak hanya terjadi di industri travel, tapi di industri MICE pada umumnya. Makanya event, konser dan lain-lain hampir setiap minggu ada di Indonesia misalnya, dan seluruhnya sold out. Sebetulnya bukan hanya di Indonesia, di belahan bumi manapun. Ada istilah revenge travel, ini makin membesar, makin naik gitu, dan itu juga menular di dalamnya juga industri travel umroh gitu. Nah ini seperti cuplikan-cuplikan media online yang saya cantumkan. Nah Indonesia pada tahun 2022 sampai 2023 ini itu menjadi kontributor umroh terbesar, dan itu paling besar dalam sejarah, hampir 1,5 juta ya jamaah umroh itu dalam waktu 10 bulan, bukan setahun ya, karena kalau umroh kan 2 bulan terakhir dipakai untuk haji. Nah haji juga kemarin mencapai rekor juga kan, 2,5 juta jamaah haji. Nah itu karena salah satunya imbas bahwa selama 2 tahun kan kita off gitu. Jadi orang punya punya keinginan untuk melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan selama pandemi kan, intinya begitu. Nah ini apa namanya, kira-kira secara secara tren ya. Nah kemudian eh, ini bertemu dengan apa namanya, dengan perilaku baru karena COVID itu juga, orang lebih suka yang small group. Nah small group itu memang perilakunya anak muda tuh ya, kita bisa bilang milenial atau Gen Z dan seterusnya, yang lebih suka bepergian itu dengan komunitas atau dengan grup yang dia nyaman di dalamnya. Jadi ini saya kutip dari Mas Yuswo Hadi. Jadi di dalam perjalanan
di pesawat, di transportasi darat ya setelah landing, kemudian di kamar hotel, semua itu sebisa mungkin kalau bisa dia sama small group yang dia kenal. Nah ini ada unsur lain gitu. Nah kemudian, nah ini yang saya sebut ada pull sama push factor. Di satu sisi yang tadi disebut millennial travelers itu juga pengen perjalanan yang aman, yang sehat, kemudian juga dia nyari experience, agak adventure gitu. Dia nggak mau ikut pola, dia creating pola path-nya sendiri lah, traveling sendiri dengan caranya sendiri. Di satu sisi kalau kita bicara umroh, itu memang semua aspek di Arab Saudinya juga sedang longgar, dibuat longgar. Misalnya dulu sebelum COVID, visa itu hanya untuk 30 hari. Nah, sekarang 90 hari, 3 bulan gitu. Jadi artinya sebetulnya mau 3 hari, mau 1 bulan, mau 2 bulan, orang pergi umroh bebas gitu. Dan artinya juga dia bisa mengeksplor seluruh lokasi tourism yang ada di Arab Saudi. Dan kebetulan juga Arab Saudi membuka seluruh wilayah yang dulu restricted gitu, tidak boleh diakses menggunakan visa umroh, sekarang bisa diakses dengan visa umroh ke tempat-tempat di Taif dan ke Riyadh, bahkan ke ibu kota Saudi, orang juga bisa. Dan sekarang single visa sudah bisa menjangkau seluruhnya. Kemudian eh, tidak perlu vaksin, kemudian perempuan tidak perlu pendamping atau mahram. Dulu kan usia 18 sampai 45 kalau tidak salah itu harus ada mahram atau surat mahram, sekarang bebas. Dan lain sebagainya sehingga ini bertemu gitu. Yang satu karena COVID itu men-trigger orang bepergian, balas dendam. Kemudian anak muda juga yang sekarang memang mayoritas dominan di populasi, kemudian memang dia ketemu sama situasi itu, plus di Arab Saudinya sedang longgar. Itu sih in general faktor pemicu sama penariknya, Mas Budi. Nah, selama ini bagaimana sih cara millennial traveler nih untuk pergi umroh dengan small group tadi itu, Mas Endi? Mereka berinisiatif dulu, gimana sih? Ya, yang selama ini udah jalan, dan ini yang mau coba di capture oleh Mas Endi kan? Iya ya. Kalau kita bicara sebelum COVID ya, sebelum 2019, memang agak terbatas tuh, agak terbatas gerak apa namanya independent traveler seperti itu. Ya contohnya misalnya kalau dia perempuan misalnya ada faktor penghambat lain kan, misalnya kayak tadi saya sampaikan dia harus punya apply untuk punya surat mahram misalnya satu. Kemudian yang dibayangkan adalah di Arab Saudi sekarang dia berbenah, makin berbenah, tapi sebelum 2019 itu memang masih terbatas dalam hal pelayanan. Kalau kita bayangkan landing di Madinah atau Jeddah kan, kalau nggak pakai pembimbing nih, kalau nggak pakai tour leader gitu ibaratnya, kita ketemu sama petugas imigrasi itu ditanya ini itu mereka pakai bahasa Arab, kita nggak kuasain kan. Nah sekarang berubah banget gitu, di sana udah sangat fluent berbahasa Inggris, sangat ramah gitu. Karena Arab Saudi kan menggeser pendapatan negaranya itu sebisa mungkin non migas kan, karena migas ada limitation-nya. Nah, kemudian dia keluar bandara, keluar bandara dulu harus terorganize kan. Kalau enggak kayak kita kesasar aja udahlah mereka mungkin nggak fasih berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Kemudian kita digiring misalnya, harus ayo naik bus gitu menuju hotel. Nah sekarang taksi daring itu kita keluar sudah bisa kita, bahkan pesan online juga bisa. Jadi memang ketemu momentumnya. Ya sebelum ini mungkin yang dimaksud umroh mandiri adalah justru untuk yang VIP. Misalnya family dengan jumlah 5-10 orang yang perlu diservis secara khusus, disiapin red carpet, masuk ke mobil, bukan bus ya, mobil, di hotel udah diatur semuanya. Mungkin lebih justru dekat ke situ. Nah, makin ke sini sekarang bergeser. Jadi yang dimaksud travel mandiri untuk umroh ya adventurous umroh gitu. Yang dia bisa arrange sendiri betul-betul, mulai dari
hotelnya, kemudian airlines-nya. Dia bisa atur sendiri apa namanya mau trayeknya lewat mana, mungkin berharap lebih murah, tapi konsekuensinya harus transit beberapa kali. Gak apa-apa, karena mereka ini sangat price sensitive. Jadi yang muda-muda ini kalau bisa dihemat lebih murah, kenapa enggak gitu. Hotel juga kita punya keleluasaan. Kita tahu Saudi juga sangat apa namanya agresif mengembangkan akomodasi. Mulai dari yang paling dekat bisa lihat Ka'bah langsung sampai yang rada jauh pakai shuttle bus untuk ke Masjidil Haram misalnya. Itu ada semua dan signifikan beda harganya. Dan anak-anak muda ini kan knowledgeable, tahu gitu kenapa harus bayar sekian juta per malam itu kalau bisa nggak sampai sejuta. Nah begitu. Jadi yang sekarang ini memang ketemu momentumnya. Jadi kalau ditanya apakah sebelum ini mungkin, tapi dengan banyak hambatan sih, gitu. Dengan banyak hambatan. Sekarang sih udah makin mudah gitu. Jadi Kira-kira gitu. bisa saja orang merencanakan umroh itu cuma 3 atau 4 hari, ya nggak perlu kayak dulu misalnya 10-12 hari, ya Iya. lebih fleksibel ya. Iya kayak libur panjang gini Mas Budi. Ya, Mas Budi mungkin ke Jogja kan? ya. Gitu. Jadi kalau ada libur mulai Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, orang mungkin berangkat Selasa malam, kembali ke Indonesia Minggu gitu. Udah ngalamin Jumatan gitu ya di sana, beres seluruh urusan rukun umrohnya, lalu pulang gitu. Dan semua diatur sendiri. Ya kira-kira seperti itu. Nah, Jadi dia nggak harus ikut grup gitu. ya, selama ini kan yang agak ribet itu kan urusannya visa ya. Oh Kalau ya, ya kan biasanya kalau pakai grup yang pakai travel agent besar itu kan diurusin. Nah, sekarang tempoh hari Mas Endi cerita bisa saja dengan satu layanan seperti umrah ini ada orang yang iya, masuk ke aplikasi yang dicari yang ditargetkan cuma visanya aja. Itu bisa ya? bisa. Hmm. Dan sebetulnya lewat WhatsApp juga bisa kan gitu. Kita Oh. share nomor hotline ya sekarang share Ah, yang jelas semua persyaratannya lengkap, foto kemudian apa namanya paspor dan lain-lainnya udah beres. Sebetulnya 5 tahun terakhir lah Arab Saudi sebenarnya sudah memudahkan untuk itu. Jadi sebetulnya hitungan jam visa udah bisa keluar. Udah gitu dia nggak pernah kasih limit limit kan. hmm. Beda sama haji. Haji kan setahun kita Indonesia dapat jatah 221.000. Kemarin Hmm. ketambahan 8.000. Jadi total 229.000. Kalau umroh rasanya enggak. Kita bisa kirim 2 juta orang, Saudi terima-terima aja itu. Gitu. Hmm. Dan di aplikasi yang kita punya orang bisa apply gitu. Gitu. Jadi mulai dari A sampai Z-nya lah kira-kira. Oh, apply visa. Eh, ki- Termasuk Iya, hotel, milih flight. Boleh nggak misalnya ke aplikasi ini kita apply visa, hotel aja, tapi flight di tempat lain bisa bisa boleh gitu ya Mas Andi? bisa begitu, tapi nanti akan berhubungan dengan approval visanya. Karena kita di visa itu salah satu yang ketat dipersyaratkan adalah misalnya untuk akomodasi dia harus tunjukin confirmation letter dari hotel untuk memastikan bahwa dia memang berangkat pada tanggal itu, pulang tanggal ini gitu. Sama juga dengan flight juga untuk memastikan status tiketnya itu harus issued untuk memastikan bahwa dia pergi dan pulang sesuai schedule. Tetap aja kita mesti waspada ya, meskipun Saudi sudah sangat meningkatkan apa namanya ya awareness tentang kemungkinan ada pemberangkatan tenaga kerja yang tidak legal, tetap aja kita di warning untuk screening lah, kira-kira begitu. Nah, mungkin nggak, misalnya ada yang apply nih visa, udah di-apply, hotel juga sudah ada, karena itu juga menyangkut syarat. Nah, untuk flight diperpanjang, terus dia mau habis dari Madinah atau dari Mekah mau ke Eropa gitu, itu boleh nggak? Uh, dalam fase pengembangan itu memang kita rencanakan. Hmm. Isunya nanti paling ketika connecting atau kita sebut dengan multi trip ya. Jadi setelah dia umroh, kita mau pastikan aja bahwa
ketika dia order airlines-nya di aplikasi kita juga, itu juga dia sudah punya visa yang dipersyaratkan untuk memasuki negara itu, kecuali negara itu tidak mewajibkan visa. Seperti halnya Turki ya. Nah, itu Turki udah yang paling gampang. Jadi misalnya dia ke umroh dulu baru ke Turki, atau ke Turki dulu atau umroh, itu sesuatu yang gampang dan sangat dimungkinkan itu. Karena database flight kita juga connecting ke seluruh flight sih, seluruh airline, seluruh trayek juga, ke seluruh rute. Hmm. Mungkin Tapi, aja. tapi kalau dia juga sudah mengantongi visa Schengen, bisa aja ya, Mas. Bisa juga, bisa juga. Pergi dulu, habis itu dia bisa kemana-mana kan ya. Bisa, Nah, bisa juga. nah kan sebelum ini kan nggak bisa. Betul-betul Ya, ya, ya. flightnya ya seperti yang disediakan gitu. Sebetulnya kenapa ya dulu nggak bisa? Kita juga nggak kepikir ya dulu ya. Iya, Nggak kepikir kenapa harus pergi ke Saudi lalu pulang dari Saudi ke Jakarta atau ke Makassar misalnya. iya, Kenapa orang nggak diizinkan dalam tanda kutip ya, misalnya betul. ya pergi gitu. Mungkin dulu bisa Mas Budi, tapi harus di arrange sama si tour travelnya Oh gitu ya, iya. secara khusus ya, nggak bisa dia lakukan secara mandiri lewat aplikasi mungkin ya, mungkin gitu. Ada nggak kira-kira hasil riset yang menjelaskan berapa banyak sih generasi muda atau generasi milenial ini yang pergi umroh gitu per tahun? Eh, saya nggak punya datanya, tapi dari Kemenak, em, apa namanya, populasi terbesar dari jamaah haji Indonesia. Ini kan jamaah haji ini ada hubungannya nih sama umroh nanti Mas Budi. Karena waktu tunggu haji biasa kan di Indonesia 25 tahun ke atas kan sekarang. Nah, dalam waktu tunggu itu di profiling oleh Kementerian Agama, yang paling besar eh, usianya adalah 30 sampai 55. 30 sampai 55. Ini kira-kira total populasinya mungkin 65% ya kalau nggak salah. Data Kemenak nih. Tapi mungkin perlu diperbarui karena saya baca data 2019. Jadi 65% dari dari total antrian orang pergi haji itu berusia 30 sampai 55. Hmm. Itu. Nah, eh, meskipun kami percaya bahwa salah satu yang punya perilaku untuk pergi umroh, atau nggak hanya umroh, dia pergi ke halal trip. Sekarang yang populer misalnya ke Korea, ke Jepang dan lain-lain, itu adalah entry age ketika dia menjadi early employees ya. Itu berarti kan 25 tahunan. Dia baru punya baru punya penghasilan nih, baru punya penghasilan yang oleh sebab itu mereka agak hati-hati spendingnya. Jadi kalau menurut saya sih 25 sampai 55 ya jumlah populasi terbesar. Dan itu kalau diambil sampel yang dari antrian haji itu sekitar 60%. Nah, kalau 60% terhadap 250.000 saja jumlah antrian haji misalnya, ya cukup besar sih, 100.000 lebih lah. Kalau Hmm. 100.000 lebih itu berarti kan eh, jumlah jamaah umroh kita 1,5 juta lah misalnya. Cukup besar lah, nggak sampai 10% tapi cukup besar. Itu 100 ribuan lah kira-kira begitu. Hmm. Nah, jadi misalnya kita bikin simulasi gini Mas, Mas Endi ya. Misalnya ada yang mau pergi umroh nih, generasi milenial lah ya, Gen Z ya. Dia ingin misalnya hari Kamis libur nasional ya Jumat, terus Harpitnas atau mungkin ada cuti bersama. Dia pengen berangkat Kamis, balik mungkin Minggu atau Senin ya. Terus milih flight yang mungkin ada budget airlines, terus nyampe di sananya hotelnya nggak apa-apa agak lebih jauh dari Ka'bah atau ya. Nah, kira-kira nih kalau kita rata-rata cari satu angka ya, berapa sih angkanya gitu Mas Hendy untuk satu trip Ya, bertualang sambil umroh ini nih. ya. Oh, in between 20 sampai 25 juta lah. Hmm. 20 sampai 24 juta. Perlu dicatat juga bahwa sebelum COVID ke setelah COVID, harga rata-rata tiket pesawat itu naik 35%. Dan ini komponen terbesar.
komponen terbesar dari perjalanan. Jadi sebetulnya kita lihat data kemarin, saya bisa share datanya itu nanti kita bisa lihat tahun 2018 itu paket umroh paling hemat itu bisa dapat 17 juta, Mas Budi. Tapi sekarang nggak bisa di bawah 20 juta, udah pasti. Karena harga tiket pesawatnya yang naik signifikan. Kalau yang lain-lain mungkin ya so-so lah, kayak hotel, makanan itu berapa sih naiknya? Apalagi kita misalnya ambil hotel nih, ambil hotel nggak mau ambil makanannya, kita beli di luar gitu. Model kebab atau burger atau apa yang bisa jatuh lebih murah signifikan itu bisa bisa murah harga hotelnya. Tapi harga airlines-nya sih cukup cukup ini signifikan naiknya. Anggaplah misalnya saya simulasikan aja misalnya apakah mungkin biaya umroh itu 10 juta sampai 11 juta bisa tanpa tiket pesawat? Bisa. 10 sampai 11 juta untuk layanan yang lain-lain, apalagi dia nggak ambil perlengkapan gitu ya. Kemudian mungkin karena dia sudah pengalaman, sudah pernah minimal, atau dia sangat menguasai fikih atau syariat pelaksanaan umroh, atau dia jamaah di YouTube gitu, sering nonton video panduan umroh di YouTube, jadi dia ngerasa nggak perlu pembimbing, dia nggak ngambil yang kayak gitu-gitu, itu bisa jauh lebih murah, ya lebih murah. Dia nggak perlu pembimbing, nggak perlu perlengkapan, nggak perlu pakai batik atau apa yang harus seragam, toh gue juga cuman berlima gitu, Koper pakai juga nggak harus seragam gitu. gue nggak harus seragam, koper udah punya lebih bagus mungkin malah daripada yang dikasih travel. Pergi pakai itu bisa hemat 1 juta sampai 2 juta tanpa itu semua gitu. Nah, 10 sampai 11 juta untuk services apa namanya? Umrohnya sudah termasuk visa ya, sudah termasuk visa. Lalu plus harga tiket pesawat anggaplah di low season itu 15 juta. Kan berarti tetap aja 10 tambah 15. Nah, karena 15 jutanya itu komponen terbesarnya yaitu harga tiket pesawat. Ya mudah-mudahan kita nggak tahu apakah mungkin kan pengaruh perang Ukraina juga tuh kemarin sehingga harga aftur juga naik ya. Kalau harga aftur turun mungkin harga tiket juga bisa agak turun. Itu kecuali kita ambil flight yang nggak direct gitu. Saya mampir sini dulu, nah itu bisa signifikan turunnya. Tapi bisa nggak tiket pesawat itu diurus terpisah, tapi tentu dilaporkan waktu mengurus visa gitu. Waktu apply bisa. Oh bisa. Waktu apply. Tapi auto apply. Tapi hotel Iya. itu wajib bareng. Tapi dia harus issued tiket itu, harus issued. Ya. Kemudian kalau dia hotel, dia harus ada CL istilahnya, confirmation letter. Nah itu untuk menunjukkan bahwa dua-duanya, karena sekarang gampang edit pakai Photoshop, kadang-kadang kan gitu. Meskipun kita bisa akses ke database hotel sama ini sih untuk memastikan. Saya Gitu. beberapa generasi milenial yang traveler ini kan mereka tuh apa ya pintar-pintar gitu karena jauh-jauh hari udah bisa pesan tiket ke Eropa murah meriah. Nah, Lagi promo, lagi travel fair. Iya travel fair. Nah, siapa tahu sekalian aja nih butuh bulan sekian saya mau ke Eropa. Sebelumnya saya ambil yang ke Madinah, ke Mekah juga sekalian deh gitu. Ya kan dapat Iya. murah, dia tinggal diurus Iya. terpisah, bisa untuk umroh. Jadi sangat dimungkinkan sebenarnya. Bisa. Dan Arab Saudi juga sekarang untuk beberapa flight itu nggak harus apply visa di sini, Mas. Okay. Apply visa ketika dia beli tiket bisa. Dia misalnya orang buka layanan, kalau kita bisnis trip ke Saudi nih, kemudian kita terbang pakai Saudi Airlines sama anak usahanya, salah satu anak usahanya Saudi Airlines, kita beli tiket ke dia, sekalian apply visa. Dan kita bisa melaksanakan umroh, tinggal nanti apply di aplikasi mereka namanya Nusuk ya. Jadi misalnya kita pergi ke Riyadh gitu, ada meeting, kita habis itu ke Madinah, itu ke Mekah. Nah sebelum masuk Madinah kita tunjukin visa. Visanya itu nggak harus ke travel umroh, langsung ke airlines-nya. Dan ini sudah pasti akan makin longgar. Ya, karena artinya possibility kita untuk meng-create tadi misalnya, kita dapat tiket murah di travel fair gitu. Ternyata segini gitu. Udah deh sekalian deh apply visa gitu. Nah, tinggal habis itu nyusul nyari hotelnya. Misalnya begitu.
Dan jumlah yang asik memang kira-kira kalau kita bilang small group ya maksimal 10 tuh. Dan beberapa maskapai itu nyiapin order tiket untuk maksimal 10. Kalau di atas itu udah beda rate-nya karena itu grup gitu. Jadi tinggal cari partner aja, temen gitu, datang ke travel fair, beli tiket. Nah, baru setelahnya apply ke kita misalnya. Hmm. Jadi bisa disimpulkan sebenarnya dari sisi harga nggak terlalu signifikan ya, karena memang ada kita selesai COVID, Iya, ada perang iya, Ukraina ya. Tapi iya, regulasi membuat segala urusan terkait dengan umroh ini jauh lebih ringan, lebih jauh lebih mudah, jauh lebih ya. custom, nggak perlu pakai Mm-mm. pendamping dan lain sebagainya. Nah, ini sebetulnya Iya, peluang terbesar kan ya. Ya, kalau dengan mungkin dengan COVID sudah makin lama berlalu, siapa tahu perang iya, Ukraina beres ya. iya, Harusnya logikanya kan tiket ini harus lebih murah lah ke depannya ya. iya, iya. Karena persaingan akan semakin ketat. Tapi memang Dan makin makin fleksibel kan, orang bisa fleksibel makin ya, memang fleksibel. fleksibel. Kayak kemarin jamaah kita di bulan Januari misalnya dia start dari Turki, Hmm. dia order tiket pesawat, tetap dia harus apply visa karena dia warga negara Indonesia meskipun dia sekolah di Turki kan. Dan itu sangat mungkin gitu. Dan itu sesuatu yang menurut saya sih udah nggak bisa dibendung ya sekarang. Udah nggak bisa dibendung Jadi gitu. sebetulnya umrohnya nggak perlu disediain waktu khusus banget ya. Bisa aja diselipin sekarang kalau kita rencana mau kemana gitu ya. Bisa ambil 3-4 hari, urusan juga Iya, lebih gampang. Nah, mudah-mudahan itu akan trigger lebih banyak millennial traveler untuk iya, beribadah sambil jalan-jalan, sambil bikin konten. iya, benar-benar. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya, Kan, meskipun mungkin kalau di fase sekarang mungkin porsi terbesar masih tetap jamaah umroh, haji juga dari daerah yang tetap perlu dilayani, hmm, tetap perlu dalam grup, tetap perlu dibimbing. Itu mungkin tetap yang terbesar ya. Tapi ya. mungkin pelan tapi pasti akan bergeser sih. Kalau Kan ada kalau menurut segmen saya baru ini ya, segmen ada baru segmen baru, ya. segmen baru. Cuma di Benar. kota-kota besar ya. Iya, Hmm. itu. Oke Mas Itu. Andi, menarik banget Ya, diskusinya. Ya makasih mudah-mudahan udah diundang. ya menjadi informasi yang penting buat siapapun yang ingin merencanakan umroh secara lebih fleksibel. Itu Nanti udah saya akan share beberapa slide yang lain kalau Mas boleh Budi Mas, boleh merasa banget perlu Mas. Nanti, ditampilkan. nanti Sisa 3 slide sih, sisa 3 slide itu memotret agak dalam tentang perilaku sih, perilaku anak muda sekarang yang relatif ya nggak mau diatur itu tadi, nggak mau diatur, mau oke. pergi suka-suka lah gitu. Oke, nanti izin kita publish di podcast ini ya. Boleh, boleh. Oke. Makasih ya Mas. Ya, Assalamualaikum. Makasih, sampai jumpa teman-teman ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.